Pernahkah kamu merasa begitu terluka, hingga rasanya dunia ini menjadi sunyi senyap, malam-malam yang panjang, di mana hanya bantal yang menjadi saksi bisu tangisan kita? Kehilangan seseorang yang kita cintai bisa membuat kita merasa begitu kesepian. Tiba-tiba saja, dunia terasa hampa dan kosong. Kita mencoba untuk tetap tegar di hadapan orang lain, tapi saat sendirian di kamar, air mata tak terbendung lagi. Bayangkan saja, kamu baru saja kehilangan seseorang yang sangat berarti. Mungkin itu kekasih yang memutuskan untuk pergi, sahabat yang menghilang tanpa kabar, atau bahkan anggota keluarga yang meninggal dunia. Rasanya seperti ada lubang besar menganga di hati, yang tak bisa diisi oleh apapun juga. Saat orang-orang di sekitar kita sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing, kita merasa semakin terisolasi. Kita ingin berteriak, meminta pertolongan, tapi tak ada yang mendengar. Hanya kesunyian malam yang menemani, bersama dengan pikiran-pikiran yang terus berputar. Apakah kamu pernah merasakan hal seperti ini? Mungkin saat ini kamu sedang mengalaminya. Jika iya, aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Banyak orang di luar sana yang juga sedang berjuang melawan rasa sakit yang sama. Mari kita bicara tentang bagaimana luka itu terasa paling berat saat kita sendirian. Di siang hari, kita mungkin bisa mengalihkan perhatian dengan pekerjaan atau aktivitas lain. Tapi begitu malam tiba dan kita sendirian di kamar, semua kenangan dan perasaan itu kembali menyeruak. Kita mulai membayangkan saat-saat indah bersama orang yang telah pergi, senyumnya, tawanya, kehangatan pelukannya. Lalu tiba-tiba kita tersadar bahwa semua itu tak akan pernah kita rasakan lagi. Dan rasa sakit itu kembali menghantam, lebih kuat dari sebelumnya. Dalam kesendirian, kita juga cenderung menyalahkan diri sendiri. Pikiran-pikiran negatif mulai bermunculan. Andai saja aku lebih baik, seandainya aku bisa mencegahnya pergi. Mungkin ini semua salahku. Tanpa ada orang lain yang bisa membantah pikiran-pikiran itu, kita semakin tenggelam dalam penyesalan dan kesedihan. Terkadang, kita bahkan merasa bersalah karena masih bersedih. Kita berpikir bahwa sudah waktunya untuk move on, tapi hati kita masih belum siap. Dan karena merasa tak ada yang mengerti, kita memilih untuk menyembunyikan perasaan itu dari orang lain. Apakah kamu pernah berada di situasi di mana kamu harus tersenyum dan berpura-pura baik-baik saja di depan orang lain, padahal hatimu sedang hancur? Itu adalah salah satu hal tersulit yang harus kita lakukan. Kita ingin menjerit, tapi harus tetap tenang. Kita ingin menangis, tapi air mata harus ditahan. Dan saat akhirnya kita sendirian, semua topeng itu runtuh. Air mata yang sudah ditahan seharian, akhirnya tumpah. Isakan yang tertahan, akhirnya bisa keluar. Kita memeluk bantal erat-erat, seolah-olah itu bisa menggantikan pelukan orang yang telah pergi. Malam-malam panjang dihabiskan dengan memandangi langit-langit kamar, berharap bisa tertidur tapi tak bisa. Pikiran terus berputar, mengulang-ulang kenangan dan penyesalan. Kita ingin waktu berhenti, atau lebih baik lagi, kembali ke masa lalu di mana semuanya masih baik-baik saja. Tapi sayangnya, waktu terus berjalan. Dunia di luar sana terus berputar. Tak peduli betapa kita ingin semuanya berhenti sejenak. Orang-orang melanjutkan hidup mereka, sementara kita merasa terjebak dalam kesedihan yang tak berujung. Dalam kesendirian itu, kita juga sering merasa tak berdaya. Kita ingin melakukan sesuatu untuk mengubah situasi, tapi tak tahu harus berbuat apa. Kita ingin memperbaiki hubungan yang rusak, tapi tak tahu caranya. Kita ingin menghidupkan kembali orang yang telah tiada, tapi itu mustahil. Perasaan tak berdaya ini semakin memperparah luka yang ada. Kita merasa gagal, merasa lemah, merasa tak berguna. Dan karena tak ada orang lain yang bisa meyakinkan kita bahwa perasaan itu tidak benar, kita semakin tenggelam dalam pikiran-pikiran negatif. Terkadang, kita mencoba mencari pelarian, mungkin dengan menenggelamkan diri dalam pekerjaan, atau malah melarikan diri ke hal-hal yang merusak diri sendiri. Tapi pada akhirnya, saat kita kembali sendirian, luka itu masih ada di sana, menunggu untuk kembali terasa. Apakah kamu pernah mencoba menutupi luka hatimu dengan kesibukan atau hal-hal lain? Bagaimana hasilnya? Mungkin untuk sementara waktu berhasil, tapi cepat atau lambat, rasa sakit itu akan kembali muncul ke permukaan. Luka yang kita rasakan saat kehilangan seseorang memang tidak mudah untuk disembuhkan. Itu adalah proses yang panjang dan terkadang menyakitkan. Tapi percayalah, perlahan tapi pasti, luka itu akan mulai sembuh. Mungkin saat ini kamu merasa bahwa rasa sakit ini tak akan pernah berakhir, bahwa kamu akan selamanya terjebak dalam kesedihan ini. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa itu tidak benar. Waktu memang tidak menyembuhkan segalanya, tapi waktu memberi kita kesempatan untuk belajar hidup dengan luka itu. Perlahan-lahan, kita akan mulai menemukan cara untuk menghadapi rasa sakit itu. Kita akan belajar bahwa tidak apa-apa untuk bersedih, tapi juga tidak apa-apa untuk mulai tersenyum lagi. Kita akan menyadari bahwa kehilangan memang menyakitkan, tapi juga membuat kita lebih menghargai orang-orang yang masih ada di sekitar kita.
Jika saat ini kamu sedang berjuang melawan rasa kesepian dan kehilangan, aku ingin kamu tahu bahwa kamu adalah orang yang kuat. Kamu mungkin tidak merasa seperti itu sekarang, tapi faktanya kamu masih bertahan hingga detik ini. Itu adalah bukti kekuatanmu. Ingatlah bahwa tidak ada yang salah dengan merasa sedih atau kesepian. Itu adalah bagian normal dari proses berduka. Tapi jangan biarkan perasaan itu menenggelamkanmu. Carilah bantuan. Bicaralah dengan orang yang kamu percaya, atau bahkan pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan profesional. Dan untuk kamu yang mungkin memiliki teman atau keluarga yang sedang berjuang dengan kehilangan, jangan ragu untuk mengulurkan tangan. Terkadang, yang dibutuhkan hanyalah kehadiran seseorang, bukan kata-kata motivasi atau nasihat. Jadilah pendengar yang baik, dan biarkan mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Akhirnya, aku ingin kamu tahu bahwa meskipun malam ini terasa sunyi dan gelap, fajar pasti akan datang. Mungkin tidak besok, mungkin tidak minggu depan, tapi suatu hari nanti, kamu akan bangun dan menyadari bahwa bebanmu sudah sedikit lebih ringan. Jadi, teruslah berjuang. Izinkan dirimu untuk merasakan semua emosi yang ada, tapi jangan biarkan emosi itu mengendalikanmu. Carilah keindahan kecil dalam keseharian, dan perlahan-lahan, kamu akan menemukan kembali cahaya dalam hidupmu. Bagaimana dengan kalian? Apakah ada di antara kalian yang pernah atau sedang mengalami hal serupa? Bagaimana cara kalian menghadapinya? Yuk, berbagi cerita di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman kalian bisa membantu orang lain yang sedang berjuang. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian merasa terbantu, subscribe channel kami untuk konten-konten inspiratif lainnya, dan share video ini ke teman atau keluarga yang mungkin membutuhkannya. Ingat, kamu tidak sendirian dalam perjuangan ini. Bersama-sama, kita bisa melewati masa-masa sulit dan menemukan kekuatan dalam kerentanan kita. Tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya.